Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam mengerjakan ketaatan. Salawat dan salam tak lupa untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin wa shaimat, orang-orang beriman yang sedang mengerjakan puasa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan sehingga ibadah puasa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengerjakan sunnah-sunnah dan memperbanyak amal soleh di bulan yang mulia ini. Saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kapan ibadah itu dikatakan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena sebagaimana yang kita ketahui, amal ibadah itu tidak diterima kecuali apabila memenuhi syarat. Syaratnya yang sudah sama-sama kita pahami yaitu al-ikhlas. Amal ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan dari ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ketika seseorang bersedekah, tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan mengaitkan dengan tujuan-tujuan yang lain seperti sedekah niatnya misalnya agar dagangannya laris atau agar mendapatkan bonus. Adapun orang yang ikhlas itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah membalas secara kontan sedekahnya? Maka itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal soleh, kebaikan-kebaikan yang ia lakukan itu dibalas oleh Allah dengan diberikan harta yang berlimpah, diberikan segala macam kemudahan? Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalnya di akhirat nanti di dalam surganya. Ini syarat pertama agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Kemudian syarat yang kedua agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ittiba'un nabi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala amal ibadah yang kita kerjakan itu la budda ay yakuna muwafiqan li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena segala macam amal walau ikhlas akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mardudun, maka dia tertolak. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sesuatu yang baru, mengerjakan sesuatu yang baru dalam urusan kami, yaitu urusan agama ini, fahuwa raddun, maka ibadahnya itu tertolak. Di dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengerjakan amal tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, raddun, tertolak. Ini dua syarat, ikhlas dan ittiba'un nabi, mengikuti Nabi. Kemudian kapan amal itu atau ibadah itu dikatakan muwafiqan, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi, beliau mengatakan agar ibadah itu sesuai, agar ibadah itu sesuai dan terwujud dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada 6 perkara, ada 6 hal yang harus sesuai. Yang pertama, sebab ibadah itu sesuai dengan sebab yang Allah jadikan. Yang kedua, jenis ibadah itu jenisnya harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan.
Kemudian yang ketiga, qadar, ukuran, kadarnya. Yang keempat, kaifiyah, tata cara. Kemudian yang kelima, zaman, waktu. Ibadah itu harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang terakhir, yang keenam, makan, tempat. Jadi ibadah harus sesuai dengan tempat yang diperintahkan. Kapan mengerjakan ibadah tertentu, tempatnya di mana, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Mari kita bahas contoh-contohnya. Ya, ibadah itu dikatakan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sesuai dengan sebab. Ya, seperti sebab, baik sebab wajib, ibadah wajib maupun ibadah sunnah, sebabnya harus benar. Seperti ketika seseorang memasuki masjid, maka sudah ada sebab yang menjadikan ia dianjurkan untuk melakukan ibadah sunnah, yaitu sholat tahiyatul masjid. Sebabnya masuk rumah. Jadi ketika seseorang menjadikan sebab setiap kali masuk rumah, dia jadikan sebab untuk sholat tahiyatul bait, sholat tahiyat rumah, maka ibadahnya mardud, tertolak. Karena tidak sesuai dengan sebab yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Puasa 2 bulan berturut-turut, ada enggak? Ada. Sebabnya apa? Sebabnya seorang lelaki atau wanita melakukan jima, hubungan badan di siang hari Ramadan. Hati-hati. Jadi disebabkan karena ia melakukan hubungan di siang hari Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ia kafarah. Untuk menebus dosa-dosanya itu diberikan 3 pilihan. Pertama, membebaskan budak, sudah nggak ada budak, beralih ke yang kedua. Ya, beralih yang kedua, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Kalau nggak mampu, nggak sanggup karena kefakirannya, beralih ke yang ketiga, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi disebabkan dia melakukan, mohon maaf, hubungan jima, maka kalau dia tidak mampu bersedekah memberi makan orang-orang miskin, maka dia wajib kafarah, menebus, membayar, membersihkan dosanya itu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berat. Ya. Ini ibadah dikatakan sesuai sunnah kalau sebabnya benar. Kemudian yang kedua yaitu jenis. Ya, seperti ibadah kurban. Ibadah kurban dengan jenis-jenis binatang yang Allah Subhanahu wa taala dan nabinya tetapkan untuk kita kurbankan. Unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya. Ini jenis binatang yang dijelaskan, ditetapkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan ibadah kurban. Jadi kalau ada seseorang berkurban ayam, walau dia ikhlas, atau ada orang berkurban kuda, walau kudanya lebih mahal daripada harga 10 sapi, maka ibadahnya tertolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya kurban, jenis. Kemudian yang ketiga, qadar, ukuran. Ibadah itu harus sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Seperti berwudu itu sunnah yang paling afdol itu adalah mencuci, membasuh anggota wudu itu yang paling bagus 3 kali. Tangan, wajah dan lain sebagainya 3 kali. Boleh 1 kali, semuanya berarti 1 kali. Boleh juga 2 kali, karena sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling bagus itu 3 kali. Jadi kalau ketika seseorang membasuhnya 4 kali, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqad zalama wa asa'a. Dia telah berbuat zalim dan telah berbuat buruk. Kenapa? Melebihi kadar ukuran yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bertoharah, bersuci, berwudu. Maka dikatakan ibadah itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ukuran ibadahnya itu benar sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga, ukuran. Kemudian yang keempat, kaifiyah, tata caranya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Jadi kalau seseorang misalnya berwudu diawali dengan mencuci kaki kemudian berkumur-kumur, maka ibadahnya ini tertolak, tidak sesuai dengan tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang misalnya sholat subuh itu 2 rakaat, tapi ketika karena dia semangat dia tambah jadi 3 rakaat, mardud, tertolak ibadahnya itu. Ya, atau rukuk dahulu kemudian membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya, ini kaifiyah dan tata caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima yaitu zaman. Sholat subuh pada waktu yang telah ditetapkan, sholat zuhur pada waktu yang telah ditetapkan, ibadah haji pada waktu yang telah ditetapkan, puasa wajib pada bulan Ramadan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan ibadah tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, fahuwa mardudun. Ya, kecuali dia punya uzur dan alasan-alasan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, ibadah itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tempatnya benar. Ibadah sholat di masjid berjamaah, di tempat-tempat lain seperti di rumah boleh, tapi ketika sholat di atas kuburan haram. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan kuburan itu sebagai id, tempat-tempat berkumpul, tempat-tempat ngaji, tempat membaca Al-Quran, tempat sholat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyindir kita orang yang di rumahnya jarang dikerjakan sholat, di rumahnya tidak dibacakan Al-Quran, itu rumahnya seperti kuburan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk membaca Al-Quran, untuk sholat, untuk berdoa di kuburan. Kita ketika ziarah kubur untuk mendoakan orang yang telah meninggal, bukan memohon doa kepada orang yang telah meninggal yang ada di dalam kubur. Ini beberapa hal yang perlu kita pahami, ya, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.